Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kenak Malmadani. Di sini saya membuat video untuk menyelesaikan tugas dari Data Warehouse 2005. Saya bersama Kemal Fajrul di samping saya dan Abdul Rahman. Jadi presentasinya satu-satu dari mereka nanti dilanjutkan. Yang pertama dari rollup. Pengertiannya adalah rollup adalah tipe OLAP yang bergantung pada database relasional atau RDBMS, Relational Database Management System. Sebagai media penyimpanan, storage, data yang akan diolah. Dengan strategi tersebut, maka OLAP server terhindar dari masalah pengelolaan data storage dan hanya menerjemahkan proses query analysis atau MDX ke relational query SQL. Otomatis proses optimasi rollup akan sangat ditentukan di sisi produk RDBMS yang digunakan misalkan dari sisi penanganan jumlah data dan strategi indexing. Dan ini arsitektur dari rollup. Ini mekanisme kerja rollup. Yang pertama, rollup client mengirimkan query ke rollup server. Kemudian rollup server akan melakukan pemeriksaan case apakah sudah bisa melayani permintaan query dari klien tersebut jika sudah akan dikirimkan. Yang ketiga, jika pada case belum terdapat data diminta, akan dilakukan query SQL ke data mart dan hasil eksekusinya disimpan di case dan dikirimkan kepada klien. Kemudian seterusnya akan diolah di temporary cache, dan yang terakhir cache akan disimpan selama periode waktu tertentu dan akan dibersihkan total jika di server dimatikan. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kemal Fajrul. Kelebihan dan kekurangan rollup. Kelebihan, dapat menangani jumlah volume data yang sangat besar. Batasan ukuran volume data yang ditangani pada teknologi rollup adalah batas dari volume dari rasional database yang dipakai. Dengan kata lain, pada rollup sendiri tidak ada batasan volume data. Dapat memanfaatkan fungsi-fungsi yang ada pada relasional database yang dipakai. Kekurangan rollup sendiri yaitu performance dapat lambat karena setiap rollup report pada dasarnya adalah SQL query pada relasional database. Waktu query dapat lebih lama jika volume data semakin besar. Selanjutnya, fungsi SQL terbatas. Karena teknologi rollup terutama tergantung pada pembentukan statement query pada relational database. Dan tidak semua kebutuhan dapat terpenuhi dengan SQL statement. Selanjutnya itu tentang mollup. Pengertian mollup sendiri yaitu mollup adalah tipe OLAP yang memiliki storage sendiri, yang isinya merupakan pre-computed agregasi data, sum, count, min, max, dan sebagainya yang terlibat pada berbagai level detail. Storage ini berupa format yang hanya dikenali oleh mollup server tersebut dan telah khusus dioptimalkan untuk penggunaan oleh aplikasi tersebut. Ini adalah mekanisme kerja mollup. Yang pertama, tahap konstruksi dan populasi data. Pada tahap ini sumber data akan dibaca, dilakukan perhitungan agregasi atau summary group pada berbagai level dimensi, dan hasilnya akan disimpan di storage mollup. Jika objek data diperumpamakan dengan table, maka untuk satu cube akan banyak fragmen table yang isinya adalah detail, agregasi, dan level tertentu. Tahap query atau layanan permintaan data analisis. Pada tahap ini, OLAP server akan melayani permintaan query dari klien dan membaca data dari storage mollup. Table yang akan dibaca adalah suatu fragmen yang akan disesuaikan dengan permintaan dari klien. Pada fase query ini, jika OLAP server terputus dengan data source, tidak apa-apa karena sudah tidak ada kaitannya. Kelebihan dan kekurangan mollup. Kelebihan, dapat membentuk kalkulasi yang kompleks dan cepat. Performance hebat karena mollup memang dibangun untuk pengambilan data yang cepat dan optimal. Kekurangan mollup yaitu jika kombinasi agregasi data yang dihasilkan untuk semua level, maka ukuran penyimpanan akan lebih besar daripada sumbernya sendiri. Jumlah volume data yang dapat ditangani terbatas.
Selanjutnya akan dibacakan oleh Abdul Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Rahman. Saya akan melanjutkan dari presentasi selanjutnya, yaitu HOLAP. Pengertian HOLAP. HOLAP hadir untuk mengatasi kelemahan dan rollup dari rollup dan molap. Kelemahan tersebut adalah performa rollup tidak begitu baik karena agregasi selalu dilakukan ulang apabila cache sudah expired. Keterbatasan storage dari molap jika digunakan untuk menyimpan kombinasi agregasi pada semua level. Jadi HOLAP merupakan kombinasi atau jalan tengah antara keduanya, di mana HOLAP akan menyimpan data pre-computed agregat pada media penyimpanan atau storage HOLAP sendiri. Data yang disimpan pada storage HOLAP adalah data untuk beberapa level traces atau high level view. Sedangkan untuk level yang lebih rendah atau lebih rinci akan disimpan di database relasional. Berikut gambar iniannya. Nah, begitu sudah cukup dari saya mempresentasikan. Saya Abdul Rahman bersama rekan-rekan yang lain. Ucapan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.